Baiklah sobat, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara membuat kuesioner online menggunakan Google Form. Jadi bagi sobat yang belum tahu ya, jadi Google Form ini bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Ya, salah satunya yaitu membuat kuesioner. Jadi kuesioner yang sudah kita buat nanti akan memiliki link ya atau tautan yang bisa kita bagikan ya kepada koresponden ya yang nantinya akan menjadi target kuesioner yang kita buat. Oke, jadi langsung saja ya. Jadi untuk mengakses Google Form, kalau memang sebelumnya sobat belum sama sekali belum punya referensi, jadi bisa langsung dari Google ya, kita masukkan keyword Google Form. Nanti di sini muncul beberapa hasil ya pencarian. Di sini boleh sobat klik Google Form free online survey for personal use ya. Jadi kita klik. Oke, jadi kita sudah masuk ke sini. Jadi ada dua pilihan, pribadi dan bisnis. Jadi sobat pilih pribadi ya. Jadi kita klik buka Google Formulir. Oke, jadi sama seperti akun Google yang lain ya, seperti Gmail atau YouTube. Untuk bisa menggunakan Google Form, kita terlebih dahulu harus login yang menggunakan akun Google yang kita miliki. Oke, jadi setelah berhasil login, kita akan langsung masuk ke halaman formulir tanpa judul. Jadi di sini ada semacam panduan ya atau guide. Kalau kita memang baru pertama kali menggunakan Google Formulir, bisa kita ikuti turnya atau bisa juga sobat klik lain kali. Oke, jadi di sini kalau sobat lihat ada dua tab, yaitu pertanyaan dan respon ya. Nah, kita sekarang berada di pertanyaan. Di sini kita sudah bisa langsung membuat formulir ya atau berupa kuesioner. Oke, jadi di sini kita bisa mengisikan pertanyaannya, kemudian bentuk pertanyaan ya. Jadi bisa berupa pilihan ganda atau bisa juga berupa kotak centang ya. Jadi kalau pilihan ganda berupa radio button, berarti kita dari beberapa pilihan kita hanya diizinkan untuk memilih satu ya. Tapi kalau yang berupa centang, berarti kita bisa memilih lebih dari satu pilihan yang disediakan. Oke, jadi misalnya kita buat pertanyaan baru. Oke, ini contoh pertanyaannya ya, pembelajaran daring sangat efektif. Oke, jadi biasanya kalau kita membuat kuesioner, maka nanti yang bisa kita gunakan adalah berupa skala linear ya. Jadi jenis jawaban atau pilihannya yaitu berupa skala linear yang bisa kita tentukan skalanya ya. Normalnya skala linear ini atau skala Likert ini yaitu dari 1 sampai 5 ya. Dari 1 sampai 5, misalnya 1 itu sangat tidak setuju ya. Kemudian yang kelima yaitu sangat setuju. Ya, jadi maksudnya kalau 5 poinnya berarti sangat setuju, 4 ya mungkin setuju, kalau 3 cukup setuju misalnya ya, 2 tidak setuju dan 1 sangat tidak setuju. Jadi Google Formulir ya sudah memberikan kita fasilitas untuk membuat
pertanyaan ya, jenis jawaban dengan skala linear yang biasanya digunakan di dalam kuesioner. Oke, kemudian pertanyaan ini bisa kita buat wajib diisi. Biasanya nanti akan ada tanda seperti bintang ya, yang menandakan bahwa pertanyaan itu harus diisi. Oke, jadi kalau misalnya nanti ada responden yang ingin melewatkan pertanyaan ini, maka itu diperbolehkan ya. Tapi kalau misalnya kita ingin semuanya harus diisi, maka kita kembalikan ke sebaliknya, kalau misalnya wajib diisi semuanya, maka harus kita arahkan ke sebelah kanan ya. Jadi kalau yang tidak wajib diisi, maka ini bisa kita arahkan ke sebelah kiri ya, berarti wajib diisinya itu kita nonaktifkan. Oke, jadi setelah ini ya, setelah kita buat ya pertanyaan pertama, bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Jadi setelah kita klik plus ya, tanda plus di sebelah kanan sini, yaitu tambahkan pertanyaan, maka langsung ditampilkan kotak dialog selanjutnya ya, tempat kita membuat pertanyaan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan pertama yang tadi sudah kita buat, itu sudah dibuatkan dalam bentuk pertanyaan yang seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini, sangat mudah sekali dipahami ya, untuk respondennya bisa langsung tahu maksud dari pertanyaan ini dan bisa langsung memberikan pilihan ya, sesuai dengan jawaban ya yang dimilikinya ya. Oke, kemudian Google Formulir juga nanti memiliki fasilitas untuk menghitung ya, atau merekap semua jawaban yang sudah diberikan oleh responden. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi ya ngitung sendiri, bahkan bisa langsung kita ekspor ya, sehingga bisa langsung kita olah ya ke dalam software statistik lainnya. Oke, misalnya bisa langsung kita tambahkan pertanyaan yang kedua. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Oke, kita masih menggunakan skala linear 1 sampai 5 yang pertama. Kemudian yang paling tinggi yaitu sangat setuju ya. Ini juga kita jadikan sebagai wajib diisi. Oke, kita sudah memiliki dua pertanyaan. Nah, kemudian di sini selain daripada fitur untuk membuat pertanyaannya secara langsung, kita juga bisa melakukan import ya. In case kalau misalnya kita sudah memiliki bank pertanyaan sebelumnya. Kemudian ini kalau misalnya kita ingin menambahkan judul atau deskripsi tentang kuesioner yang kita buat. Kemudian sobat bisa juga membuat tema ya, atau pewarnaan yang berbeda. Jadi misalnya kita tambahkan warna orange, kemudian warna latarnya seperti ini ya, supaya tidak monoton ya berwarna putih. Kemudian setelahnya kita bisa melihat kuesioner yang kita buat melalui pratinjau. Jadi sobat bisa mengklik di atas ini seperti ada gambar mata. Nah, jadi ketika nanti ditampilkan di depan koresponden, maka bentuk dari kuesioner yang kita buat adalah seperti ini. Jadi koresponden bisa memilih, kemudian bisa langsung mengirimkan jawabannya. Oke, kalau kita lihat di responnya sudah terisi seperti ini.
Jadi dalam bentuk chart ya atau grafik memperlihatkan bahwa sudah ada koresponden yang mengisi atau menjawab kuesioner yang kita bagikan. Dan bisa langsung kita download dalam bentuk file CSV untuk olah statistik selanjutnya. Kemudian ya kalau misalnya sudah kita merasa sudah selesai ya, semuanya sudah sesuai dengan keinginan ya, maka bisa langsung kita share ya ke grup atau ke siapapun ya yang akan menjadi calon koresponden kuesioner yang kita buat. Jadi bisa kita kirim melalui email ya, atau bisa juga kita share tautannya ya, atau bisa juga kita taruh misalnya di halaman web ya, embed ya berupa kode HTML, sehingga siapapun yang mengunjungi website atau blog yang kita miliki bisa melihat tautan ya, bisa melihat link yang menuju ke kuesioner. Oke, ini misalnya tautannya bisa kita salin. Oke, jadi sekarang kita copy paste, kita paste link yang tadi sudah kita copy. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi koresponden bisa langsung mengisi jawabannya. Oke, misalnya sudah diisi seperti ini, kemudian bisa langsung dikirim. Oke, demikian sobat tentang sharing ya, bagaimana cara membuat kuesioner online yang menggunakan Google Form. Semoga sharing ini bermanfaat. Sampai jumpa di video sharing berikutnya.